Halo teman pemilih, selamat datang di Podium Podcast Demokrasi dan Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kulon Progo. Sebuah ruang untuk berbagi informasi, berbagi gagasan, dan refleksi seputar demokrasi dan kepemiluan. Karena kami percaya bahwa demokrasi bukan hanya tentang memilih, tetapi juga bagaimana kita bisa memahami. Karena itu, suara kita harus didengar. Pentingnya apa sih putusan MK nomor 128 ini? Kuota 30% itu sudah dari 2009 kita desakkan, tapi baru kali ini ada afirmasi, ada putusan, ada legalnya, ada dasarnya yang mewajibkan partai politik untuk dalam proses pencalonan ada 30% dengan sanksi. Putusan MK ini akan menjamin perempuan memperoleh banyak kursi di parlemen. Ini mitos atau fakta? Kalau saya memang kemudian modal biaya itu yang hari ini di situasi negara kita masih memegang peran penting. Sementara perempuan mempunyai hambatan terkait dengan modal itu. Misalkan modal dalam keluarga. Sertifikat rata-rata nama laki-laki. Ketika mau menjual harus seizin suami. Ketika tadi suaminya dalam relasi yang tidak setara, itu berat buat perempuan. Demokrasi ini harus melalui proses regenerasi juga gitu ya. Teman-teman muda punya peluang yang lebih besar untuk bisa maju menjadi wakil-wakil perempuan masuk di ranah legislatif dan memperjuangkan isu-isu perempuan. Pada episode kali ini kita akan membahas tema yang sedang menjadi perhatian publik, yaitu terkait dengan perempuan dan demokrasi pasca putusan MK nomor 128. Putusan MK nomor 128 garing PUU strip Romawi 24 garing 2026 yang memberikan penegasan terkait dengan keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif. Putusan ini tidak hanya bicara soal 30% saja, tapi juga menyangkut masa depan demokrasi yang lebih inklusif dan setara. Apa makna putusan ini bagi perempuan, bagi partai politik, dan juga demokrasi di Indonesia? Telah hadir di tengah-tengah kita Ibu Sri Surani. Selamat datang Ibu. Beliau ini adalah Komisioner KPU DIY selaku Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah Mbak Isur, selamat siang teman pemilih di Kabupaten Kulon Progo. Terima kasih, satu kehormatan sendiri bagi kami diundang di podiumnya KPU Kabupaten Kulon Progo. Sukses. Kesibukan apa ini Bu terkait setelah tahapan ini? Apakah lebih ringan? Karena kita tahu DIY ini kan juga tidak ada pilihan begitu kan. Oke. Kira-kira nih setelah tahapan ini sibuk atau tidak begitu sibuk? Ya, memang pasca pemilihan atau non-election ini kita lebih banyak pada kegiatan rutin. Nah, di divisi kami tentu tetap melaksanakan yang namanya pendidikan pemilih, gitu ya, dengan segmen ya sudah ditentukan oleh KPU RI. Nah, kita terus bergerak, termasuk juga memperkuat media-media kita, publikasi kita, gitu. Ini masa persiapan yang harus dilakukan betul untuk pemilu 2029. Artinya sama ya Bu, relate juga dengan kita yang di Kabupaten Kulon Progo juga sedang gerilya ini terkait dengan sosdiklih yang berkelanjutan Betul. kepada masyarakat. Oke Bu, sebelum kita bahas nih lebih jauh terkait dengan keterwakilan perempuan ini Bu, tentu kita perlu paham terlebih dahulu nih terkait dengan substansi isi dari putusan MK nomor 128 sendiri. Karena kita tahu mungkin dari banyak teman pemilih ini juga belum memahami sepenuhnya apa sih substansi dan dampaknya terhadap proses pemilu terkait dengan pencalonan. Hmm. Menurut Ibu kira-kira
pentingnya apa sih putusan MK nomor 128 ini? Ya, putusan MK 128 ini memberi angin segar gitu ya pada gerakan perempuan, khususnya bagaimana kita memastikan adanya keterwakilan perempuan di ranah legislatif gitu ya. Kuota 30% itu sudah dari 2009 kita desakkan, tapi baru kali ini ada afirmasi, ada putusan, ada legalnya, ada dasarnya yang mewajibkan partai politik untuk dalam proses pencalonan ada 30% dengan sanksi. Ini yang paling penting. Kalau dulu kita hanya himbauan, ini nggak ada sanksinya, tapi di saat putusan 128 ini ada sanksinya. Itu yang kemudian harus diwarnai sebagai sebuah keberuntungan, sebagai sebuah peluang bagi perempuan. Terkait dengan sanksi ini mungkin karena dulu hanya berkutat pada persoalan pemenuhan administratif saja ya, Bu, ya, Iya, tanpa betul. sanksi. Nah, ini bedanya di sini ya, Bu, ya, terkait dengan putusan MK ini bahwa jika parpol tidak memenuhi kuota tersebut, artinya Ada juga nanti sanksi. ada kemungkinan dicoret atau Iya. seperti apa ini, Bu, nanti? Ya, ada sanksi memang kemudian kan digugurkan atau kemudian didiskualifikasi ya. Ya. Ini yang kemudian juga harus menjadi perhatian di partai politik. Artinya putusan MK ini memberi pekerjaan rumah baik pada peserta pemilu dalam ini partai politik juga pada gerakan perempuan. Pada perempuan-perempuan yang memang kemudian harus maju, saya bilang harus karena ini satu hal yang memang harus kita rebut gitu ya. Kita harus masuk ke situ untuk bisa bagaimana mempengaruhi, memberikan masukan, berkontribusi pada kebijakan yang itu berdampak pada perempuan. Oke. Ini, Bu, ketika bicara terkait dengan keterwakilan perempuan nih, Hmm. sering muncul nih perdebatan terkait dengan, pemenuhan kuota 30%. Padahal, ketika kita bicara terkait dengan kuota tersebut, ini ada sebagian orang yang beranggapan bahwa ini ada perlakuan khusus nih. Hmm. Ada juga yang dianggap justru memberikan keistimewaan terhadap perempuan, dan ini justru kontraproduktif terhadap proses meritokrasi itu sendiri. Kira-kira menurut Ibu bagaimana? Kalau saya ini bukan bagian dari proses keistimewaan, karena memang ini harus dilakukan oleh negara. Karena apa? Fakta lapangan sampai hari ini kota 30% belum tercapai. Gitu ya. Bahkan di beberapa wilayah mengalami penurunan. Nah, ini yang kemudian harus menjadi perhatian. Sementara perempuan itu harus sama haknya untuk bisa berkontribusi pada negara, gitu ya. Bukan sebagai keistimewaan, tapi memang ya itu yang harus dilakukan, gitu ya. Bukan kemudian ini istimewa, kemudian itu enggak. Ini memang ya harus dilakukan karena tadi pengalamannya begitu, fakta lapangannya begitu. Kita bisa kemudian atau melepaskan atau meniadakan aturan itu atau afirmasi itu ketika situasinya sudah setara, tapi hari ini belum. Gitu. Sehingga afirmasi itu masih harus dibutuhkan dan tentu harus direspon baik oleh kawan-kawan. Meskipun isu afirmasi ini sebenarnya sudah ada Sudah sejak dari dari dulu dan tetap 2009, harus kita kita sudah dorong gitu mendesakkan ya. itu ya, Ju tetapi tadi fakta lapangannya masih gitu. Oke, apalagi kita kalau melihat data kependudukan nih, Bu, jumlah perempuan ini hampir separuh dari populasi di Indonesia ya. Artinya, mestinya ketika perempuan ini juga bisa menduduki lembaga-lembaga pemilik kebijakan. Cuman kalau kita hitung atau kita lihat hari ini, mungkin lembaga-lembaga yang proporsinya terkait dengan keterwakilan perempuan ini masih kurang, begitu ya? Menurut pandangan Ibu, bagaimana ini terkait dengan kebijakan keterwakilan perempuan ini bukan kaitannya hanya terkait dengan hak untuk memilih, tapi juga bagaimana nanti untuk menentukan arah kebijakan ke depan? Ya, memang bicara tentang keterwakilan di ranah publik itu bukan hanya menjadi anggota dewan di legislasi, Ya, tapi di ranah-ranah publik yang lainnya termasuk pada level paling bawah, misalnya dukuh, lurah gitu ya. Itu perempuan masuk di sana untuk bisa mempengaruhi kebijakan, untuk memberikan kontribusi gitu ya, sesuai dengan persoalan-persoalan perempuan dan anak gitu. Karena memang perempuan yang jauh lebih paham soal perempuan dan anak, mmm, termasuk kelompok-kelompok minoritas yang lain. Jadi menurut saya ya ini memang harus masuk ke sana untuk mempengaruhi, untuk bisa memberikan satu pandangan baru bagaimana sebuah kebijakan itu berpihak pada kelompok-kelompok rentan dalam hal ini perempuan. oke. Artinya berarti putusan MK ini sebenarnya juga tidak hanya berdampak pada perempuan sebagai calon, baik nanti yang menduduki di Hmm, kursi-kursi yang memiliki efek atau dampak kebijakan tadi ya, Bu, apakah di eksekutif maupun hmm, legislatif. Tapi juga berdampak pada nanti parpol sebagai peserta pemilu ini, Bu. enggak. Lah, sejauh pengamatan Ibu ini, sebagai aktivis perempuan, apakah parpol ini sudah jauh lebih baik menyiapkan kader perempuannya atau masih berkutat pada pelengkap
administrasi saja. Ya, kita bisa melihat bagaimana kemudian kondisi partai politik dari masa ke masa, dari pemilu ke pemilu, syukur alhamdulillah sudah mulai mengalami perubahan lebih baik gitu ya. Perhatian mereka, kemudian juga melihat bagaimana pentingnya perempuan itu sudah mulai ada kemajuan. Nah, ini yang harus kita apresiasi dan harus kita dukung agar ya teman-teman partai politik atau peserta pemilu itu tahu betul ini perempuan memang harus didukung, harus diberi ruang, harus Ya. diberi apa istilahnya kanal, ini harus dibuka nih partisipasi perempuan. Nah, itu kita harus masuk dan kita harus konsisten untuk memberikan masukan, memberikan nama dalam tanda petik, menyodorkan kawan-kawan perempuan yang memang siap untuk menjadi legislatif masuk ke partai politik. Artinya, bisa kami simpulkan, parpol juga memiliki kewajiban untuk menyiapkan kadernya Betul. jauh hari tanpa terus kemudian asal comot begitu ya, Bu, ya? Asal dia perempuan kemudian diajukan tanpa melihat kapasitas, kapabilitas dari yang Bersangkutan. bersangkutan. Betul. Oke. Gini, Bu, ini tadi sudah agak serius nih ya terkait dengan, obrolan kita terkait dengan keterwakilan perempuan nih, agar tidak salah persepsi nih kita akan bermain mitos fakta ini ya, Bu, ya. Hmm. Karena banyak informasi yang beredar atau anggapan teman pemilih di masyarakat terkait dengan keterwakilan perempuan dalam politik ini, ada yang menganggap bahwa kuota perempuan ini menjamin akan menang, yang pertama. Kemudian ada juga yang beranggapan bahwa politik ini hanya cocok untuk laki-laki, Hmm. tidak cocok untuk perempuan karena mungkin obrolan politik ini terlalu keras, tidak akan Hmm. sampai nih perempuan untuk ngobrol terkait dengan politik. Kemudian juga ada yang ngomongin bahwa afirmasi ini tidak diperlukan lagi. Yes, kita akan bermain mitos fakta, Ibu. Nanti Oke. kami tanya, Ibu jawab ya. Yang pertama, pertanyaan pertama, putusan MK ini akan menjamin perempuan memperoleh banyak kursi di parlemen. Ini mitos atau fakta, Bu? Mitos. Faktornya kira-kira? Karena masih banyak kuota ini menjadi pintu, iya, tetapi fakta lapangannya harus terus diikuti banyak hambatan itu harus dihilangkan di teman-teman perempuan. Karena masih ada Karena hambatan masih yang hambatan yang luar biasa harus yang dihilangkan. dihadapi oleh kawan-kawan perempuan. Ini putusan MK menjadi pintu, iya, tapi harus tidak hanya menjadi pintu, Diikuti tapi harus gitu ya. diikuti, harus didampingi, harus dipastikan bahwa tidak hanya sebagai pintu, tapi betul-betul mampu menjadi jembatan untuk kawan-kawan perempuan lebih banyak menjadi anggota dewan. Oke. Pertanyaan kedua, partai politik harus lebih serius menyiapkan kader perempuan setelah putusan MK ini. Fakta. Oke. Kemudian pertanyaan ketiga, politik adalah urusan laki-laki. Mitos Mitos. atau fakta? Mitos. Politik itu daily aktivitas. Oke. Elektoral itu salah satu, tapi daily aktivitas perempuan itu justru yang proses politik itu. Hari ini saya menyiapkan makan untuk apa? Untuk anak saya apa? Itu proses politik. Hari ini saya datang ke KPU Kulon Progo, proses politik dengan meninggalkan banyak pekerjaan yang lain. Itu proses politik. Daily aktivitas perempuan itu adalah proses politik. Tapi bagaimana dengan hambatan terkait dengan beban ganda yang dialami perempuan, Ibu? Nah, ini yang kemudian beban ganda itu terjadi ketika dalam rumah tangga belum terjadi kesetaraan, belum terjadi apa namanya pembagian peran yang setara antara laki-laki dan perempuan. Itu yang masih menjadi persoalan di kawan-kawan perempuan. Gitu. Artinya perempuan melangkah keluar rumah itu harus kemudian memang kondisinya itu sudah setara. Pekerjaan-pekerjaan itu kan pekerjaan tidak berjenis kelamin ya. Ya. Semua bisa dilakukan oleh baik laki-laki dan perempuan. Dan kesadaran, kesetaraan itu harus ada dimulai dari ranah keluarga. Sehingga perempuan keluar masuk ke ranah publik itu udah los. Memang kemudian pekerjaan-pekerjaan itu bisa diselesaikan oleh laki-laki, oleh banyak pasangan kita. Pasangan kita itu mampu menyelesaikan. Artinya harus clear dulu prinsip Di, setara itu di ruang terkecil di iya, keluarga baru keluarga. bisa Betul. berpartisipasi di ruang publik gitu ya, Iya. Bu, ya. Oke, pertanyaan terakhir. Keterwakilan perempuan merupakan bagian dari upaya memperkuat demokrasi. Mitos atau fakta? Keterwakilan yes, Fakta. fakta. Oke. C. Tadi sudah kita diskusikan banyak hal terkait dengan bahwa keterwakilan perempuan itu juga bukan hanya persoalan angka 30% saja, Ibu, atau pemenuhan syarat pencalonan. Ada isu yang lebih besar, yaitu bagaimana memastikan demokrasi ini benar-benar memberikan ruang yang setara bagi setiap warga negara. Apa nih harapan terbesar bagi keterwakilan perempuan menuju pemilu 2029 menurut Ibu? Ya, tentu
kami berharap betul adanya putusan MK ini memberi ruang, memberi angin segar pada gerakan-gerakan perempuan, memastikan kaum perempuan maju, berani maju, kemudian juga menjadi peluang pada generasi muda karena demokrasi ini harus melalui proses regenerasi juga gitu ya. Teman-teman muda punya peluang yang lebih besar untuk bisa maju menjadi wakil-wakil perempuan masuk di ranah legislatif dan memperjuangkan isu-isu perempuan. Ini yang kemudian menjadi hal harus kita sikapi sebagai sebuah peluang dan harus kita lakukan konsolidasi perempuan untuk memastikan bisa masuk atau kemudian bisa menjadi bagian dari orang-orang yang mempunyai kebijakan, bisa menghasilkan kebijakan yang itu berpihak pada perempuan. Pesan khusus Ibu terkait dengan tips-tips bagi perempuan muda yang ingin terjun ke politik? Ya, tentu politik itu bukan sesuatu yang menakutkan, itu yang paling penting. Politik itu adalah sesuatu yang kemudian proses keseharian bagaimana kita memutuskan sehingga semua orang punya peluang yang sama untuk bisa masuk ke ranah politik. Yang penting adalah perkuat jaringan, pengalaman, pahami isu gitu ya. Memang kemudian di situasi negara kita modal menjadi sangat penting. Itu satu hal yang tidak boleh dinafikan. Tetapi tentu harus ada gitu ya kapasitas dan kemampuan kita ketika mau masuk itu ya saya harus paham betul siapa yang saya wakili, isu apa yang kemudian harus saya bangun, persoalan apa yang ada di masyarakat dan itu teman-teman muda tentu akan jauh lebih banyak mempunyai ide, mempunyai kreativitas untuk bisa mendesain sebuah aktivitas, sebuah program yang itu berpihak pada teman-teman. Sebentar Bu, terkait dengan modal. Kebanyakan perempuan itu kan fokus modal itu hanya di biaya. Meskipun memang tidak menafikan bahwa terkait dengan pencalonan kita sebagai perempuan itu juga butuh biaya-biaya terkait dengan sosialisasi dan lain Betul. sebagainya. Lah menurut Ibu nih, modal di sini itu modal apa saja selain biaya dalam bentuk uang Iya, begitu? kalau saya memang kemudian modal biaya itu yang hari ini di situasi negara kita masih memegang peran penting. Sementara perempuan mempunyai hambatan terkait dengan modal itu. Misalkan modal dalam keluarga. Sertifikat rata-rata nama laki-laki. Ketika mau menjual harus seizin suami. Ketika tadi suaminya dalam relasi yang tidak setara, itu berat buat perempuan. Itu masih tetap penting modal di situ. Modal yang lain tentu kapasitas kita, jaringan kita, gitu ya. Jaringan kita bagaimana membangun teman-teman perempuan untuk bisa memilih kita, menghasilkan atau memperoleh ide bagaimana, oh ini persoalan perempuan saya harus maju, gitu ya. Itu juga yang penting, memahami persoalan itu. Tetapi ada hal yang lain tentu yang kemudian harus kita sadari betul bahwa banyak hal hambatan perempuan, salah satunya misalnya tentang pandangan masyarakat sendiri soal caleg perempuan. Itu masih menjadi persoalan di kawan-kawan perempuan. Belum semua kawan perempuan mau memilih perempuan. Itu jadi persoalannya. Ketika dengan jumlah DPT banyak dan semua perempuan akan memilih perempuan, aman itu perempuan. Tetapi faktanya belum. Sehingga ini jadi PR yang kemudian harus kita lakukan bagaimana menjaring, memastikan perempuan mau memilih perempuan. Itu gerakan yang harus didukung oleh seluruh elemen masyarakat sipil menurut saya. Oke, pesan ini Bu, terkait dengan perempuan muda ini yang mau terjun ke dunia politik seperti apa menurut Ibu? Ya, tentu sebagai orang muda, gitu ya. Orang muda ini kan yang bertanggung jawab terhadap proses demokrasi ke depan. Mau tidak mau dia harus mewarisi itu dan harus mulai berproses bagaimana dia harus mewakili kaumnya, mewakili kelompoknya dalam hal pengambil kebijakan dengan masuk ke ranah legislatif. Apa yang harus dipersiapkan? Tentu pengetahuan, jaringan yang juga tidak kalah penting adalah modal. Ini yang penting. Oke, ini orang melihat tidak penting, tapi ini justru penting dalam situasi real hari ini di masyarakat kita. Konteksnya apa Bu ini? Uang kah? Modal Atau bisa apa? berarti modal uang Mhm. karena tadi butuh biaya untuk melakukan proses sosialisasi. Ya, butuh biaya untuk melakukan misalnya meskipun kita dorongannya ke depan kampanyenya adalah kampanye yang apa namanya green Green. ya, green kampanye, tapi tentu masyarakat kita masih melihat gitu ya, banyak yang memilih karena bukan karena kenal, tapi karena sering melihat gambarnya Gambarnya. misalnya. Oke. Itu masih situasi di lapangan masih begitu. Sehingga ya banyak memang kemudian harus menggunakan modal.
Tapi modal saja juga tidak cukup loh ya, Ya. dengan uang banyak belum tentu. Tetapi dengan kapasitas kita punya jaringan yang Luas. luas gitu ya, datang langsung ke masyarakat itu akan menambah akan orang akan oh melihat ini betul saya akan mewakili, saya akan percaya untuk diwakili. Gitu. Itu juga yang harus kita siapkan betul. Eh, apa nih menurut Ibu yang harus dipersiapkan secara matang bagi kaum perempuan terkait dengan dampak dari putusan MK nomor 128 ini bagi kebaikan demokrasi kita ke depan? Ya, tentu di satu sisi sebagai perempuan gitu ya, di kawan-kawan perempuan tentu putusan MK ini harus menjadi sesuatu angin yang positif. Yang memberi ruang pada kita untuk bisa maju dengan masuk ke partai politik gitu ya. Karena hari ini memang kita masih bersepakat harus lewat partai politik kan gitu. Regulasinya masih begitu. Jadi mau tidak mau kita juga harus masuk ke partai politik gitu ya dan eh, bagaimana kita bisa masuk ke sana kemudian berperan menjadi calon dan berjuang. Itu yang penting dan tentu etika berpolitik perempuan harus dipegang teguh. Ini sisterhood itu harus ada di setiap politisi perempuan saya. Meskipun eranya adalah era yang bersaing bahkan dalam satu Ya, partai satu dapil bersaing, tetapi sisterhood itu harus dimiliki oleh semua perempuan, apalagi calon legislatif. Saling dukung sesama perempuan itu harus dibutuhkan dan di sisi lain masyarakat juga harus mulai gitu ya sadar, terutama kawan-kawan perempuan bahwa keterwakilan perempuan itu penting untuk menyuarakan isu, untuk menyuarakan persoalan mereka itu penting gitu ya. Itu yang kemudian harus kita sadari dan digerakkan masyarakat sipil juga harus mendukung sama-sama memastikan gitu ya, memberikan pengetahuan, melatih teman-teman perempuan yang memang bersedia atau berkeinginan untuk menjadi anggota legislatif itu harus kita sama-sama dukung, sama-sama berikan kapasitas pelatihan yang memang dibutuhkan sebagai seorang anggota dewan. Jadi kan ya, jadi itu paham betul tentang persoalan dan tahu apa yang harus dilakukan. bukan kok malah nanti sikut-sikutan ya Bu Nah, antara itu perempuan yang di kemudian harus lapangan. Ini dihindari harus di dihindari sesama gitu ya. perempuan. Oke Ibu, terima kasih. Tak terasa kita sudah sampai di akhir acara. Eh, Terima kasih untuk hadirnya teman pemilih. Putusan MK 128 ini mengingatkan kita bahwa demokrasi bukan hanya sekedar tentang siapa yang menang dalam pemilu, tapi juga tentang siapa yang akan mendapatkan kesempatan yang sama untuk ikut berpartisipasi dan terwakili. Keterwakilan perempuan bukan sekedar soal angka 30% atau memenuhi syarat pencalonan. Ada isu yang lebih besar terkait dengan bagaimana memastikan demokrasi yang benar-benar memberikan ruang yang setara bagi seluruh warga negara. Tantangan berikutnya adalah memastikan keterwakilan perempuan ini tidak berhenti pada angka yang bisa dihitung, tetapi bagaimana suara perempuan benar-benar bisa diperhitungkan. Sekian, terima kasih telah mengikuti podium episode kali ini. Sampai jumpa pada episode berikutnya.